Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya malam hari ini kita masih dapat kembali menimba ilmu ya bagi para mentor, para leader. Izin kita berbagi ilmu, kita upgrade ilmu kita kosongkan kembali ya gelas kita ya, pikiran kita refresh lagi, anggap saja seperti mitra baru. Ilmu ini sebenarnya ilmu dasar ya, ilmu dasar, tapi ini bisa disampaikan tidak sekedar tahu, tapi kita bisa praktek seperti itu ya. Saya berharap materi yang disampaikan malam ini bisa langsung kita duplikasikan kepada tim-tim kita. Teman-teman, di bisnis ini apapun yang kita lakukan akan diduplikasi oleh tim kita. Kalau kita ingin tim kita besar, maka kita pun harus memberi contoh terlebih dahulu ya. Kalau tim kita ingin menjadi pembelajar, maka kita contoh dulu dari mentornya atau dari leadernya bahwa kita menjadi pembelajar. Nah, jadi rajin ikut Zoom-nya, rajin ikut trainingnya, mengikuti materi yang akan diberikan. Ya, siap teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, sebelum ke materinya nih ya, sebelum ke materinya ini dasar banget ya. Kita bisnis ngobrol miliaran. Kita mau prospek orang banyak, betul tidak ya? Nah, teman-teman, ada hal-hal yang dasar yang harus kita siapkan. Materi saya malam hari ini adalah materi selling. Selling itu menjual ya, apapun ya. Apapun yang kita bisa jual nih ya, itu bermula dari diri kita sendiri. Kadang orang itu tidak melihat produknya, orang itu tidak melihat bisnisnya, ya. Tapi orang itu melihat siapa yang menjual barang itu, gitu. Siapa yang menjual, keyakinan atau apa ya, percaya kepada orang tersebut. Jadi yang utamanya teman-teman, kalau produk atau apa, sebenarnya apapun bisa kita sampaikan, bisa kita jual sebenarnya. Tapi adalah yang paling utama itu adalah kepercayaan. Jadi orang itu percaya dulu sama kita gitu ya. Gimana orang bisa percaya dengan kita, mau beli produk kita aja seperti ragu-ragu ya. Teman-teman jangan berharap produk kita terjual atau kita mengajak orang untuk ke bisnis ini kalau teman sendiri ragu-ragu. Orang itu bisa melihat kita, bisa melihat dari tampilan kita, dari mata kita, dari tampilan kita, nih kita serius atau tidak mengajak dia, orang itu bisa membaca. Ya, kita ngobrol, itu orang sudah tahu, oh ini tidak menguasai begitu. Ya, atau ngajak kayaknya dalam hati kita, kayaknya ini orang nggak punya duit, ini nggak akan masuk gitu. Udah ada keraguan, orang itu bisa membaca aura di wajah kita, keraguan kita gitu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum ke orang lain, kita benahi dulu diri sendiri nih. Jadi kalau kita mau prospek, mau jualan atau apapun itu, pastikan diri kitanya dalam kondisi prima dulu. Artinya dalam kondisi sehat dan juga kitanya dalam kondisi prima. Jadi fokus, pikiran kita tidak ke kanan ke kiri. Karena ilmu ini adalah ilmu terapan, bukan cuma teori yang tahu terus lewat begitu saja, ya seperti itu. Karena banyak yang ikut Zoom sambil tiduran gitu ya, lalu sambil masak, sambil apa gitu ya. Bukan tidak boleh ya teman-teman ya, tapi penyerapan ilmu kita akan lebih maksimal. Cobalah setengah jam ke depan, fokus. Minta izin dulu sama orang rumah, saya akan belajar dulu. Karena apa? Ilmunya itu nanti teman-teman akan terserap lebih maksimal ya, insya Allah ya. Materi ini saya harap bukan hanya teman-teman dapatkan untuk diri sendiri, bukan. Tapi bisa kita sampaikan nanti kepada tim kita ya, seperti itu. Bisa teman-teman praktekkan untuk diri sendiri dan juga untuk tim. Banyak orang yang ketika mentor atau leader menyampaikan itu bisa tapi untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika mengajarkan kepada timnya, mengajarkan kepada jaringannya itu tidak bisa. Teman-teman, tidak semua orang seperti kita. Misal nih, Bunda Dayang, Bunda Dayang mantap jualannya sampai bertonton. Nah, bisa tidak diduplikasi kepada timnya seperti itu. Nah, di bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Kalau misalnya Bunda Dayang, wah jangan dilawan lagi ya.
omsetnya luar biasa ya. Saya juga belum bisa seperti Bunda Dayang, tapi saya akan mengajarkan suatu yang mitra baru belum bisa jualan, bingung, sudah masuk terus bingung apa yang harus dilakukan gitu, punya produk konsumsi semua sudah, setelah itu tidur, tidak bisa melakukan bisnis ini, tidak ngerti produknya, tidak bisa mengeluarkan produknya, tidak bisa duplikasi ke timnya, tidak bisa mengajarkan kepada timnya, seperti itu. Nah teman-teman, biasanya teman-teman yang seperti itu lama-lama akan muntaber. Apa itu muntaber? Siapa yang tahu? Mundur tanpa berita gitu ya. Jadi lama-lama hilang teman-teman ya. Lama-lama hilang seperti itu. Oke. Teman-teman, alhamdulillah hari ini insya Allah saya akan berbagi bagaimana tipsnya ya. Bagaimana tipsnya agar kita bisa menjual ya, menjual. Tapi menjual di sini teman-teman kita arahkan bahwa kita di bisnis ini bukan sekedar jualan ya teman-teman ya. Insya Allah di bisnis ini kita akan sama-sama teman-teman menjadi pengusaha sukses. Tapi bagaimana teman-teman bisa nih ada setiap bulan ada produk yang kita keluarkan. Karena apa? Kalau kita misalnya ketika bergabung sudah mengeluarkan uang, lalu di bulan berikutnya nih minimal satu box produk aja keluar. Apakah itu dikonsumsi teman-teman atau misalnya dibeli disampaikan kepada orang lain untuk kita jual. Nah, itu teman-teman boleh juga seperti itu. Itu ada manfaat lain. Nah, selain kita untuk perayaan motor, mobil, rumah dan lain sebagainya, yaitu ada vacation atau umroh. Kira-kira kalau setiap tahun teman-teman bisa umroh, mau tidak? Nah, bagaimana kita bisa dapat poin dari vacation atau poin dari kita untuk umroh? Nah, itu adalah dengan cara teman-teman RO setiap bulan. Bu Ana, kan di sini tidak ada kewajiban belanja setiap bulan. Betul, bergabung belanja hanya satu kali. Tapi ada kesempatan reward lain di luar motor, mobil, rumah, dan uang 1,5 miliar. Dan saya rasa ini di sini sangat murah banget. Karena sebelumnya saya sempat masuk asuransi ya, untuk bisa jalan-jalan luar negeri itu, wah omsetnya besar sekali teman-teman. Di sini satu omset, satu poin untuk vacation atau umroh itu murah banget, recehan bahkan saya bilang. Itu cuma Rp175.000. Dulu teman-teman, kalau dulu sebelum ada Brilian, satu poin vacation itu nilainya 3 juta. Betul ya, satu poin itu 3 juta. Jarang orang yang keluar negeri itu bisa hitungan. Kalau sekarang bisa satu pesawat keluar negeri dari poin vacation itu. Nah, bagaimana Bu Ana? Satu adalah kita poin pribadi kita, pembelanjaan pribadi untuk ID kita sendiri ya. Yang kedua, teman-teman setiap bulan setelah ada pembelanjaan untuk kita sendiri adalah ada poin dari tim kita. Nah, ajarkan setiap tim itu untuk sama RO juga untuk repeat order. Ternyata enak ya jualan di sini. Modalnya 175, dijual rata-rata 250 misal ya. Kita nggak ngobrol produk yang ada tambahan ya. Keuntungannya lumayan Bu Ana, apalagi orang-orang yang hobi menjual. Nah, kita poinkan di jalur kita. Kita bisa cek di poin vacation kita, jalur kanan, jalur kiri, kita masukkan. Minimal dalam waktu 1 tahun nih ya, November biasanya, November sampai Oktober tahun berikutnya, dalam waktu 1 tahun, sudah ada 100 poin kiri kanan, itu sudah minimal vacation. Kemarin ke Cina, kalau sekarang kemana? Ke Vietnam ya, Masya Allah setiap tahun bisa berangkat untuk tur luar negeri. Lalu yang kedua apa? Umroh. Kalau nyampe 500 poinnya bersama tim, bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri satu bulan cukup 1 poin, cukup 1 produk. Mau ini 1 boleh, mau ini 1 boleh. Produk apa yang ada teman-teman di rumah atau konsumsi ya. Nah itu teman-teman. Nah itu selalu poinnya nanti kita pasangkan untuk di tim kita teman-teman ya. Kita sama-sama biar tim juga nanti pada berangkat vacation. Seperti itu. Nah, sekarang mulai dari jualan. Bu Ana, saya sama sekali belum bisa jualan ya. Jadi ada yang bingung bulan ini ya RO-nya paling buat sendiri lagi, RO-nya buat sendiri lagi gitu ya. Yang saya rasakan ketika kita dapat mengeluarkan produk, itu kepuasannya wah Masya Allah tersendiri ya.
Tapi kalau misalnya tim, misalnya ada yang sama sekali dalam 1 bulan satu produk aja nggak bisa jual. Ya, di tim saya juga masih banyak yang belum RO. Nggak tahu, bingung saya. Saya pikir tidak melakukan, saya pikir gitu. Kalau melakukan, setiap hari menawarkan produk, itu insya Allah ada produk yang terjual. Atau mungkin bingung caranya, belum tahu caranya. Tidak apa-apa teman-teman. Di Zoom malam hari ini, saya akan ajarkan bagaimana teman-teman menjual produk tanpa kelihatan ngejual. Mau nggak? Karena teman-teman nih ya, di hadapan saya nih, ini produk-produk yang memang dalam rumah tangga dipakai teman-teman. Kita nggak ngobrol pupuk yang banyak gitu ya, ininya sampai tontonan. Nggak, ini kita mulai dari rumah tangga sendiri lah, dari diri kita sendiri. Ibu, bapak, atau suami istri, anak-anak. Kira-kira produk yang sering dipakai apa? Coba, yang di rumah ada produk yang dipakai apa? Coba, saya ingin tahu. Di rumahnya ada apa saja? Di rumah yang dipakai sendiri produk apa? Yang rutin dipakai sabun, Izumi, oh spirulina, Evitgo. Wah, nanti boleh ya share-share manfaat yang dirasakan oleh teman-teman setelah minum itu. Akabes, Safreskin, apalagi kolagen, wah Izumi, banyak ya, Body Moon. Nah, itu produk yang ada di rumah. Kalau satu bungkus, nah misalnya Ionic Silver, ini ada di rumah saya. Nah, ini kalau ada luka kan, kalau ada luka. Nah, saya semprotkan saja, ini udah dibuka ini kemasannya karena memang saya simpan untuk P3K selain karena di rumah saya ada TK juga, ada suka anak jatuh atau apa. Nah, teman-teman, ini adalah P3K kita. Tapi kan awet ya, nggak cepet habis gitu. Nanti bulan depan belum beli lagi. Ini sudah berapa bulan ada di rumah awet, betul tidak? Nah, bagaimana caranya agar kita setiap bulan ada pembelanjaan gitu kan, selling kepada orang lain. Nah, malam ini akan dikasih ilmunya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebelum kita ke produknya, yang pertama tadi adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau selling, terus produk kita mau terjual dan lain sebagainya, termasuk juga mengajak nantinya ya, teman-teman pastikan diri kita dulu. Yang tadi sudah siap fisik mental kita ya, PD-nya sudah ada, betul ya teman-teman. Yang tidak kalah penting adalah penampilan. Ini percaya tidak percaya, tapi ini terbukti teman-teman. Kira-kira kalau kita tidak berpakaian rapi, kalau kitanya, maaf kata ya, agak bau badan misalnya gitu, ketemu orang nawarin produk, kira-kira kesan mereka pertama bagaimana? Saya mau tanya sama teman-teman. Kitanya bangun tidur, atau misalnya belum mandi lah, ketemu sama tetangga sebelah, terus langsung nawarin produk, kita dalam kondisi nggak fit, nggak wangi gitu ya. Itu gimana yang diajak ngobrol? Kira-kira gimana itu? Malas, betul, nggak mau. Orang nggak akan lihat produknya, betul tidak? Orang tidak akan fokus kepada apa yang kita tawarkan. Tidak mempercayai, betul. Jadi pertama, ketika kita akan selling ataupun akan prospek teman-teman, yang harus kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Bu Ana harus dandan menor atau benar? Tidak, Bapak Ibu. Tapi yang paling penting adalah kita dalam kondisi berpakaian rapi. Ya, rapi. Tidak harus baju baru, tidak. Yang penting kita rapi. Yang kedua apa? Bersih. Ya, maaf kata ya, bersih. Yang ketiga adalah kalau bisa wangi nih. Kira-kira kalau kita dekat dengan orang yang tampilannya bersih, walaupun bukan baju baru, rapi, kalau misalnya pakai kerudung, kerudungnya disetrika gitu loh. Jangan ada kusut-kusut prijut gitu. Udah ketindih-tindih, ketimpa-timpa kerudungnya, terus kita pakai, terus kita prospek orang. Bapak Ibu, kita itu adalah cerminan. Bagaimana orang mau percaya, apalagi ngobrol miliaran dia. Tampilan kita aja tidak meyakinkan. Jadi Bapak Ibu, tidak berarti kita harus pakai jas, harus pakai blazer, harus dandan menor atau sebagainya, tidak. Tapi yang terpenting adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, teman-teman semua, kalau mau ketemu orang, mau naikkan value kita gitu ya, Bapak Ibu harus bisa mengontrol diri sendiri dulu. Satu, tampilan dulu, rapih dulu, bersih dulu, wangi. Kalau sekarang kan parfumnya banyak ya.
parfum PT Base ini atau Brilliant ini, Masya Allah wanginya mantap-mantap, sedikit aja udah bikin seger gitu, seperti itu. Itu sebelum ke produk, kitanya dulu. Setelah penampilan rapi, bersih, siap, mental fisik kita pun harus siap. Jangan sampai lagi ada masalah di rumah tangga, lagi kesel pasangan sama anak, terus mau prospek, itu aura dari keselnya kita itu kebawa lah ke calon prospek. Jadi kalau saya lebih netralkan dulu gitu. Ibarat kata kalau guru ke sekolah ya, kalau saya punya sekolahan, saya bilang, Bu, stop sampai pintu gerbang, masalah ibu, masalah bapak tinggalkan di sini. Gitu. Ketemu sama anak kita harus ceria, harus bahagia. Terserah ibu bapak punya masalah apa di rumah, sampai pintu gerbang tinggalkan. Sama di bisnis ini. Ketika kita mau prospek orang, mau selling, mau jual barang atau apapun itu, tinggalkan masalah rumah. Fokus, stop. Ketemu orang udah stop. Stop masalah. Jadi kalau kita rudet ya, punya masalah, punya pikiran yang kita energinya terserap banyak gitu. Kita mau prospek orang, itu bawaannya males aja, kesel gitu. Jadi orang yang diajak ngobrolnya enak nggak sih gitu ya. Terus kitanya juga harus ramah teman-teman. Mungkin kalau kita selama ini kurang senyum ya gitu. Ingat teman-teman, senyum itu sedekah. Sedekah yang tanpa uang. Jadi ketika ketemu teman, tetangga, siapapun yang akan kita prospek, utamakan kita dulu yang senyum. Pagi Pak, Assalamualaikum atau gimana gitu ya. Tapi dari diri kita sendiri dulu gitu. Udah penampilan enak, diri kitanya juga ramah. Kira-kira teman-teman nih kalau ada yang nawarin produk atau ada yang ngajak bisnis, teman-teman suka orang yang ramah atau orang yang jutek? Kira-kira senang yang mana? Iya, betul, Bu Lastri, ramah, betul. Iya, jadi teman-teman orang lain pun melihat kita seperti itu. Kalau kitanya tidak rapi, orang lain juga tidak suka. Kita diajak untuk bisnis ini, untuk membeli produk kita juga tidak suka. Terus kalau kitanya tidak rapi, tidak ramah gitu, kira-kira karena kita juga digituin sama orang kan nggak suka, ya seperti itu. Nah teman-teman, ketika kita sudah siap dengan penampilan, kita siap dengan mental kita, jangan lupa kita selalu percaya diri ya teman-teman ya, yakin. Kan kita ingin produk kita keluar, ingin produk kita laku, ingin bisnis kita orang masuk untuk bergabung. Itu keyakinan kita. Kalau dalam diri kitanya ada ragu-ragu, aduh saya bisa nggak ya, aduh nanti neranginnya takut salah, sayang mah nggak bisa, kalau nggak ada mentor nggak bisa prospek. Nah malam hari ini cocok ikut Zoom ini ya, karena di sini teman-teman nggak harus nunggu mentor, nggak harus nunggu sponsor, nggak harus nunggu leader untuk bisa selling ya. Jadi teman-teman bisa lakukan sendiri. Yang ikut Zoom malam hari ini besok sudah bisa selling sendiri. Keren nggak? Jadi nggak boleh tidur. Yang tidur bangun, ayo boleh minum dulu, boleh tulis dulu ya. Coba tulis di kolom komentar penampilan kita harus seperti apa. Karena ilmu malam hari ini bukan ilmu yang asal lewat. Dicatat nggak tadi? Harus bagaimana? Ada 3 tadi. Rapi, betul. Ada 3 apa saja? Rapi, wangi, bersih. Betul. Ya, nah itu langsung diterapkan ya. Besok kalau ketemu orang harus ingat ilmunya Bu Ana, rapi, bersih, wangi. Nah, kalau belum ganti dulu ya. Ya, betul. 3 harus 3 ya. Ramah, murah senyum, betul. Siapkan mental ya dalam kondisi pede. Ya, percaya diri. Jadi ilmunya bukan teori, harus praktek langsung. Oh, kata Bu Ana, sebelum ketemu orang, rapi dulu, wangi dulu, bersih dulu. Terus jangan ada keraguan-raguan. Teman-teman, kita ketemu orang baru itu tidak tahu apa-apa. Jadi kita pede aja, mau bilang produk 275 juga mereka tidak tahu. Mau bilang produk 200.000 juga nggak tahu. Yang tahu kesalahan kita itu justru cuman mentor, sponsor kita, leader kita. Jadi kalau ketemu orang lain yang orang baru, mau ditawarin produk, mau ditawarin bisnis, pede aja. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Sekalipun mereka itu mungkin Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah, mereka itu tidak tahu bisnis ini. Jadi teman-teman pede aja kalau ketemu orang ya. Seperti itu. Sudah siap? Penampilannya sudah rapi, sudah percaya diri,
Nah, sekarang ketika kita akan menawarkan sesuatu kepada orang, kita harus bisa small talk dulu. Materinya sudah disampaikan oleh Coach Ruhan. Ketika ketemu orang, jangan langsung nawarin, Pak, ini kolagen bagus manfaatnya. Jangan langsung gitu. Cari dulu kebutuhannya. Bu Ana belum tahu kebutuhannya. Harus SKSD, sok kenal, sok dekat. Nah, tapi kalau teman-teman yang udah dekat kan tahu, kadang ngobrol, udah ngalir ngidul ngobrol ketemu nih. Kita harus menemukan needs, kebutuhan orang tersebut. Kira-kira kalau ke bapak-bapak nawarin lipstick, faktor closingnya tinggi nggak? Nih ke bapak-bapak nawarin lipstick, walaupun mungkin masih buat rendah, walaupun buat istrinya, tapi bukan sesuatu yang penting untuk bapak-bapak, betul tidak? Nah, Betul. jadi kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara. Nah, ibu-ibu ngobrol dulu, ngalir ngidul sampai ketemu apa kebutuhannya. Tiba-tiba, ya kemarin saya ada emak, saya kemarin, aduh, nggak bisa ngantar anak sekolah. Kenapa ibu? Kita kan peduli dulu begitu ya. Cari dulu, harus cari kebutuhannya gitu. Kalau petani udah jelas pupuk gitu kan, tinggal dicari kebutuhan pupuknya untuk tanaman keras, tanaman apa gitu, atau insektisidanya atau apanya. Nah, ke orang misalnya cari dulu kebutuhannya nih. Bisa butuh produknya, bisa butuh juga usahanya atau dua-duanya. Dan bisa masuk salah satunya dari mulai produk dulu ya. Tapi malam hari ini saya lebih ke produk dulu. Jadi cari kebutuhannya. Gimana caranya Bu Ana? Punya anak kecil, orang tua murid TK, anaknya sedang masa pertumbuhan, apalagi jarang sekolah, pilek batuk, udah siap-siap nih suplemen-suplemen untuk anak, betul tidak? Vitamin susu untuk anak, untuk tumbuh kembang dan lain sebagainya. Apalagi, wah ini bapak-bapak, naik turun tangga udah mulai pakai tongkat, udah mulai banyak keluhan gitu, wah keropos tulang nih, harus tahu dulu, makanya harus rajin ikut ilmu Zoom-nya produk. Nah, itu kita harus tahu, wah ini masuk nih kalsium, seperti itu. Jadi kita harus tahu produk apa yang mau kita tawarkan. Jangan semua produk dijelaskan. Kira-kira orang itu butuhnya apa, needs-nya apa. Kalau udah tahu needs-nya nih, nah kita masuk. Produk kita kan banyak ya, 200 macam produk teman-teman. Ya, teman-teman harus nawarinnya nih yang kira-kira dia butuh. Jangan dibawa produk semua, nih saya punya produk banyak. Pusing teman-teman. Bukannya closing gitu, karena kita bukan kita yang membutuhkan dia untuk beli produk kita, bukan. Tapi kita itu harus lurusin niat dulu bahwa kita hadir akan memberikan solusi buat dia. Gitu. Memang kita jualan produk, tapi kita jangan mengkondisikan, wah ini produk harus keluar, harus laku, harus poin, jangan seperti itu. Tapi ketika ketemu orang, kita menjadi konsultan teman-teman. Jadi cari kebutuhannya dia dan berikan solusi kepada dia. Kalau produk, ya produk yang dia butuhkan apa gitu. Kita cari kebutuhannya. Kalau kebutuhannya sudah dapat, barulah kita cerita manfaat produk. Jadi nggak usah dijelasin banyak-banyak dulu teman-teman. Ya. Dan cara untuk selling ini banyak cara teman-teman. Banyak cara untuk selling, banyak cara ya teman-teman. Nah teman-teman, kemarin sempat saya jadi saya itu ya kalau kata orang waktunya sibuk boleh dikata begitu ya, karena ini juga baru pulang gitu, urusan sekolah segala macam, yayasan dan sebagainya. Tapi dimanapun kita berada itu adalah kesempatan kita. Kemarin saya rapat kepala sekolah teman-teman. Di situ sambil rapat sambil sibuk itu keluar produk teman-teman. Ya, di mana-mana kita bawa produk, ngobrol. Nah, nanti saya kasih ilmunya di sini. Ini belum loh, ilmunya belum keluar semua. Ini teman-teman harus mengkondisikan diri dulu sebelum, kalau belajar produk gampang lah, manfaat produk bisa dibaca. Tapi teman-teman harus bisa mengkondisikan dulu. Tadi mencari needs-nya ya. Penampilan sudah, PD-nya kita sudah, teman-teman harus mencari kebutuhan dari orang tersebut. Karena saya sempat membagikan kolagen di rapat sebelumnya. Ya, ada sedekah aja lah, niat aja hari Jumat. Waktu itu pada waktu rapat saya sedekah kolagen 1111. Itu salah satu selling teman-teman. Saya bilang hari ini hari Jumat, insya Allah saya mau sedekah kolagen. Dan di rapat berikutnya saya cuma sudah karena saya bagikan pas waktu pulang. Di rapat berikutnya, alhamdulillah ada yang nyangkut benda. Ketika saya minum kolagen malam hari, pagi hari kok enakan badan saya. Itu testimoni. Itu selling by sampling.
menjual dengan memberikan sampel produk. Jadi teman-teman jualan itu tidak selalu ini loh kalsium manfaatnya segini ini bukan gitu. Kita bisa berbagai banyak cara gitu. Kita ketemu orang ketika ada kumpulan atau di rumah ada tamu, kita pajang aja produk kita, itu juga sudah mulai selling ya teman-teman. Nanti orang tanya itu. Atau misalnya saya kalau di yayasan ada pengajian ibu-ibu, saya di situ bikin gurah mata gratis. Nah, siapa yang pernah nyoba ya gurah mata gratis gitu. Banyak ibu-ibu atau orang yang takut dengan wah tetes matanya takutnya perih nih gitu kan. Ada kata kuncinya teman-teman kalau kita mau memberikan recovision ya. Ada kan seperti orang yang tidak pernah ditetes mata ya, takut matanya itu kayak perih gitu. Oh nggak mau perih gitu. Ada kata kuncinya. Kalau saya begini kata kuncinya. Ibu, siapa yang mau gurah mata gratis? Perih itu perih ya, kalau orang Sunda gitu ya. Pedih enggak begitu ya, gitu ya. Ada sedikit Bu, tapi udahnya enak. Nah, Ibu, kalau yang mau gurah mata hari ini gratis. Itu kata kuncinya. Kalau besok bayar. Itu kata kuncinya. Ibu-ibu dikasih gratis mau gitu. Jadi mau mencoba, yang penting coba dulu gitu. Udah dicoba, enak. Testimoninya selalu banyak positif. Ada yang lebih cerah matanya, lebih enak matanya, yang pegel jadi serasa ringan matanya. Tapi yang terpenting itu ketika awal mulanya teman-teman. Jadi pas awal mulanya nggak mau nyoba takut perih itu biasanya. Nah kata kuncinya apa? Kalau nyoba hari ini, gurah mata hari ini gratis. Itu sepele ya, tapi itu trik. Itu trik. Jadi banyak trik-trik yang bikin orang penasaran, banyak trik yang bikin orang jadi closing ya. Oke, seperti itu. Nah, sudah ya. Siapa tadi yang bisa menyimpulkan sebelum kita ke selling produknya? Tadi penampilan sudah, rapi, bersih, wangi, percaya diri. Yang ketiga tadi apa yang harus kita dapatkan dari orang yang akan kita ajak selling apa Bu? Selain penampilan, Dek, cari kebutuhannya, ya, needs-nya, kebutuhannya, itu ya, boleh ya. Nah, sekarang udah tahu ya, tidak ada yang ketemu orang langsung jualan produk, betul? Harus small talk dulu sampai cari kebutuhannya. Sekarang, wah Bu Ana kebutuhannya ini, udah ketahuan, oke. Nah, sekarang kalau sudah tahu kebutuhan orang tersebut, kita harus menguasai ilmu produk. Dan menguasai ilmu produk ini tidak harus semuanya dihafalkan. Saya malam hari ini akan memberikan tips yang praktis tanpa harus menghafal. Saya tahu di grup ini tidak semuanya anak-anak muda. Ada yang usianya jelita seperti saya. Tahu jelita? Jelas 50 tahun. Bahkan ada yang lebih dari 50 tahun. Betul tidak? Kalau untuk menghafalkan sesuatu itu sangat luar biasa perjuangannya. Jadi butuh kalsium biar daya ingatnya kuat. Betul ya. Kadang lupa nyimpan kacamata, lupa nyimpan kunci begitu karena sudah mulai berbagi fokus dan konsentrasi seperti itu ya. Nah, teman-teman, saya akan memberikan trik-trik yang luar biasa bagaimana kita bisa selling secara soft. Jadi nggak kayak orang kayak sales jualan gitu ya. Nah, teman-teman ketika ada kumpulan, lagi arisan, lagi ngumpul, lagi sama saudara. Nih, yang pertama soft skill, softnya ya, ini ya, selling ya dengan soft. Yang pertama saya akan keluarkan satu produk yang biasa ada di rumah saja. Ini teman-teman. Ini face and body serum. Nah, bagaimana teman-teman dari kita modal satu produk ini bisa keluar banyak. Wah, Bu Nilda udah ada tuh, bisa dipakai, bisa closing bertubi-tubi hanya dari satu botol ini. Ini nggak habis-habis, isinya banyak banget, 250 gram. Wow, keren ya. Nah, nanti ya boleh RO1 nih untuk produk ini. Biar apa? Bisa untuk teman-teman demokan. Jadi nggak ngejelasin body serum itu kandungannya ini, bukan begitu teman-teman. Ya, jadi kita langsung ke praktek saja ketika orang kumpul, keluarga kumpul, langsung keluarkan jurusnya. Siapa yang mau coba, gitu kan? Nih, hand body saya wangi loh. Nah, cukup gitu kan? Bisa kan? Tidak harus dihafalkan. Caranya bagaimana? Kita tuangkan di telapak tangan. Sebelah, jangan dua-duanya, tapi sebelah saja.
di sebelah. Sedikit saja seperti ini. Lalu kita oleskan. Nih. Ini jualan, tapi orang tidak merasa kita sengaja jadi jualan, teman-teman. Kita ratakan, ya. Kita ratakan. Nah, semua orang dicoba seperti itu. Nah, lalu apa? Lihat. Tuh, bedanya. Baru satu kali ya. Beda nggak? Ini lebih putih. Nih. Nah, seperti itu. Nih, itu sudah jualan pertama. Coba suruh diginikan, dikesampingkan. Hasilnya beda. Nih, lebih hitam. Ini lebih putih. Ini baru satu kali. Kebayang kalau kita pakai setiap hari. Udah wangi, kalau udah wudhu juga masih ada wanginya, terus melindungi dari sinar matahari dan sebagainya. Itu kan tambahan-tambahan. Tapi yang terpenting ketika kita jual ini nih, mau jual ini, cukup demokan sedikit di telapak. Nah, gitu langsung. Segini aja diratakan langsung. Ini jualan loh. Ini mitra baru pun nggak ada leader, nggak ada mentor, bisa nggak kayak gini? Bisa kan? Bisa kan? Tuh. Tuh udah dikeluarin tuh. Wah, luar biasa sang pencerah namanya. Tuh, cukup dioleskan di sebelah tangan. Lalu disuruh didampingkan seperti ini. Coba lihat, mana tanganmu? Pakai baru satu kali. Ini apalagi yang suka motor-motoran, ininya hitam sebelah gitu kan, sampai sini pergelangan tangan. Ini cocok sekali pakai ini. Kalau yang face, di sini kan ada body serum, ada yang face. Yang face itu bisa ke muka, tapi dengan syarat mukanya belum dengan resep dokter ya. Kalau udah main resep dokter, gak usah ke muka, di badan aja. Ya, ini udah simple. Kira-kira teman-teman, dengan satu produk ini, bisa nggak jualan? Ibu-ibu arisan lagi ngumpul, Bu, badan nyobian. Maaf ya kalau bahasa Sunda. Mau nyoba nggak? Tuangkan sedikit, oles-oles sebelah tangan aja. Sebelah tangannya jangan. Biar terasa ada bedanya gitu kan. Udah Bu, coba Ibu bandingkan sama tangan sebelah Ibu. Tuh, bisa nggak? Nggak ada mentor, nggak ada sponsor, nggak ada leader. Bisa nggak demo kayak gitu? Nggak usah ngapalin produk. Nih ya, sinamid. Yang penting, wangi nggak Bu? Wangi. Sok Bu, kalau udah wudhu juga masih wangi. Itu, bisa nggak? Ini mitra baru, coba diajarin kayak gitu. Jangan ngandelin kalau jualannya udah ada sponsornya, kalau jualannya ada mentornya, jualannya ada leadernya, baru jualan keluar takut nanti. Enggak, ini simple. Dari satu produk, ya. Dari ini namanya LVN Body Serum, ya. Silahkan yang belum punya stok ini dipakai berbulan-bulan, awet banget, isinya banyak banget. Ini baru satu produk. Oke, yang kedua Bapak Ibu, nih. Ini ya, saya ajarin ya, yang simpel-simpel aja. Nih, siapa yang tiap bulan order Bimax? Setiap bulan loh, order Bimax. Siapa? Jarang. Bu Mila tiap bulan, wih keren. Nih, Bimax ini sangat luar biasa nih, terutama kaum hawa, terutama kaum wanita. Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau minum Bimax nih bisa sehat semuanya. Tapi harus tahu ilmunya, teman-teman ya. Bimax ini luar biasa. Nah, bagaimana caranya Bu Ana? Saya nggak tahu kandungannya, nggak tahu apa-apanya, manfaatnya saya nggak ikut Zoom-nya. Tenang, nggak usah nunggu leader. Ya, teman-teman, nanti teman-teman tinggal buka kemasannya. Nih, saya punya stok di sini ya. Nih. Nah, nih kapsulnya seperti ini. Tuh. Kapsulnya seperti ini, warnanya coklat. Nah, nanti bagaimana caranya Bu Ana? Nih, caranya kita buka kapsulnya. Kita buka kapsulnya, bentuknya kan serbuk ya. Nih, kalau ada ngumpul-ngumpul orang, satu orang, dua orang ngobrol sama tetangga, arisan, dan sebagainya. Nah, ini ada seperti ini, serbuk seperti ini. Lalu bagaimana caranya Bu Ana? Minta orang untuk diicip-icip sedikit. Nah, ambil sedikit sejumput, lalu dimut dan dirasakan nanti ada rasa apa. Karena seperti Izumi Alkabes kalau ditetes di bawah lidah, asin dan lain sebagainya, itu indikasinya tubuh ada sesuatu. Nah, ada gejala sakit apa di situ. Bimax juga sama teman-teman. Bimax juga dicoba, nanti yang coba Bimax itu
ada berbagai macam rasa. Teman-teman akan berbeda rasanya dengan orang lain gitu. Pasti setiap orang itu merasakan rasa yang berbeda ya. Kira-kira Bu Ana nanti ada rasa apa saja? Yang pertama, rasanya ada rasa pahit. Nah, nanti rasa pahit itu apa Bu Ana? Nanti ada penjelasannya. Yang kedua ada rasa asin. Berarti hampir mirip kayak Izumi ya. Tapi sekarang cukup dibuka ya, dibuka kapsulnya lalu dicoba diemut, tahan dulu ya. Setiap orang akan beda rasanya ya. Yang ketiga akan ada rasa asam. Itu tandanya tubuh juga terjadi sesuatu. Jadi ada yang merasakan pahit, ada yang merasakan asin, ada yang merasakan asam, lalu juga ada yang merasakan rasa pedas atau rasa hangat. Dan terakhir ada rasa pahit yang getir kering. Wah, itu gimana kayak Bu Ana? Itu lebih pahit lagi ya, lebih getir lagi. Nah, ini ada sesuatu. Jadi ini 5 ya. Ada yang pahit biasa, ada yang asin, ada yang asam, ada yang pedas, ada yang pahit banget atau pahit getir ya. Rasa pahit getir kering. Nah, gitu bahasanya. Oke. Bisa diingat kan kalau catatan kita hilang, ingat gini, 5. Pahit, asin, asam, pedas, pahit getir ya, seperti itu. Oke, sekarang boleh dicatat dulu ya. Boleh dicatat dulu sekarang ya. Kalau yang rasa pahit ya, pahit itu tubuh sedang menumpuk racun. Ada racunnya tuh kalau yang pahit ya. Lalu stres di hati, walah, dan juga detoxnya tidak optimal ya. Yang simpelnya ini ada stres, ada penumpukan racun ya. Oke, disingkat saja penumpukan racun dan juga ada stres. Itu kalau misalnya ada pahit. Ini biar hafal ya, walaupun dicatat nih. Kalau pahit tadi ada penumpukan racun dan ada stres ya. Oke, sudah hafal? 5. Pahit, asin, asam, pedas, pahit getir. Pahit, ada penumpukan racun, lalu juga ada stres. Oke. Gimana Bu Ana kalau gitu? Berarti harus minum Bimek. Ya, oke, gampang kan? Jadi nanti beli Bimek gitu. Pokoknya ketahuan Ibu berarti ada penyakitnya gitu, kayak sama kayak Izumi ya. Yang kedua, ada asin. Ya, asin. Asin itu ginjalnya sedang bekerja lebih keras. Tuh, bagian ginjal berarti kalau asin ya. Dan ada keluhan ginjal atau kurang cairan. Berarti di ginjal pokoknya. Kalau asin itu ada keluhan di ginjal. Ginjalnya bekerja keras tuh. Kurang minum, kurang cairan pokoknya kalau asin. Ya. 5. Pahit, asin, asam, pedas, pahit getir. Ini tadi yang pahit apa? Ada stres, ada tumpukan racun, asin, ginjal. Nih, kurang minum, kurang cairan. Jadi ginjalnya kerja keras. Apa? Jadi nanti nggak ada catatan, udah hafal. Ingat 5 jari ini ya. Oke. Sekarang asam. Asam itu keluhannya di asam lambung. Nah, kalau asam itu berarti masalahnya di asam lambung. Asam lambungnya sedang tidak stabil ya, atau pola makannya tidak teratur. Ketahuan tuh, jadi kita kayak dokter. Pokoknya ketika pas nyobain, kok asam saya ya Bu Ana ya? Udah itu asam lambung. Ibu makannya nggak teratur. Kan keren ya. Kita jadi kayak dokter. Kalau kita nggak belajar nggak tahu ini. Udah itu cobain Bimek Bu, sejumput dikulum di mulut. Kok ada asam-asamnya? Udah itu mah ibu lambung Bu, lambung. Ibu makannya nggak teratur ya. Kok tahu? Iya Ibu. Udah percaya, bener saya lagi sibuk makannya nggak teratur ya. Kita lanjutkan ke yang keempat ya. Keempat ada apa? Nah, ada rasa pedas atau ada pedas-pedasnya ya. Kalau di Izumi pedas itu kan otot ya.
pedas ada rasa hangat-hangatnya ya. Oke, boleh dicatat ya. Untuk yang rasa pedas atau hangat artinya tubuh sedang mengeluarkan angin, lendir, atau sedang gangguan di saluran nafas. Nah, jadi kalau ada rasa hangat, ada rasa pedas, itu gangguannya di saluran nafas. Tuh orang asma. Wah, bisa di sini nih. Pasti ada pedesnya gitu ya. Saluran nafas intinya ya. Oke, yang terakhir pahit getir. Artinya pahit getir itu kelelahan. Gampang kan? Ingatnya ya. Tubuhnya kelelahan, stres. Tadi kan pahit aja ada stres ya. Ini juga sama, pahit getir itu stres juga. Ya, pahitnya kok pahit banget gitu kan. Seperti itu ya. Stresnya ini yang pahit getir itu stres berkepanjangan. Ini yang galau-galau biasanya. Stresnya banyak, yang dipikirinnya segudang, setumpuk. Pahitnya kok pahit banget gitu kan. Nah, itu stres tuh, stres berat, badannya lelah, kelelahan ya. Vitalitasnya menurun. Kita yang gampang diingat saja adalah tubuh kelelahan dan stres berkepanjangan. Gampang kan? Tubuhnya lelah, ingat ya Bu Ana ya. Udah malam nih, udah lelah, tubuhnya lelah dan stres yang berkepanjangan. Nah, tadi pahit juga ada stres ya, ini stresnya berkepanjangan. Nah, Bu Ana kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu, udah berarti produk ibu, juga bilang gitu, jadi ibu nggak usah ngapalin apa kandungan segala macam cara dan sebagainya. Nih, ibu, karena ibu ada keluhan itu, berarti ibu sekarang udah butuh produk ini, gampang kan? Ya, tapi kok ada yang nanya kandungannya apa? Ini gamat emas ya. Lalu juga habatus sauda. Habatus sauda itu obat untuk segala jenis penyakit kecuali satu, yaitu kematian. Tapi itu nomor sekian lah, yang terpenting tahu nih cara sellingnya, tahu jualnya. Ibu, Bu itu produk apa nih? Coba ini, teman-teman coba ini. Ini kapsulnya warna coklat. Lalu kita buka gitu kan, sejumput diemut. Nah, diemut, dicoba dirasa-rasa, ada rasa apa? Ingat ada 5 rasa. Nah, kira-kira malam hari ini bermanfaat nggak ikut Zoom-nya? Ini ilmunya nggak akan lupa ini. Wah, nerap terus. Nanti teman-teman ajarkan kepada timnya. Ya, apalagi timnya yang nggak pernah RO. Timnya nggak bisa jual satupun. Nah, tadi ini udah 2 produk nih. Satu body serum, kalau yang tidak ada face-nya berarti untuk badan. Kalau ada face itu bisa untuk muka, tapi mukanya tidak boleh yang udah perawatan dokter ya. Yang kedua adalah Bimax ya, Bimax. Oke. Yang ketiga, teman-teman, nih ya, kita ada produk namanya mana tadi ya? Ini produk di depan saya banyak banget nih, karena di rumah saya targetnya begini teman-teman. Bagaimana satu rumah itu minimal 10 produk dikonsumsi. Jadi jangan sampai teman-teman udah ada yang pesan kolagen. Kolagen terus pesannya satu produk. Dari satu produk itu, dari satu konsumen itu diupayakan bisa beli 10 macam produk. Kenapa? Karena yang saya rasakan di rumah itu lebih dari 10 macam produk. Coba kita lihat ya. Tadi ada body serum saya pakai. Ada Bimax saya pakai. Sekeluarga nih kalau ada keluhan. Ada kalsium karena saya mulai butuh nih kalsium kropos tulang ya. Nah, lalu juga ada parfum. Parfum saya, anak saya berbeda. Coba nih, udah berapa produk? Nih, ini parfum saya. Anak perempuan juga pakai yang ini, anak laki. Nah, itu udah berapa produk coba? Lalu apalagi yang dipakai? Lipstick. Saya punya juga. Nah, teman-teman lipstiknya masih merek lain nggak? Nah, kolagen sudah pasti. Wah, lalu tadi ada Ionic Silver nih untuk P3K kita. Jangan sampai terjadi resiko yang tidak diinginkan. Misal terciprat minyak panas lagi di dapur, tinggal disemprotkan saja teman-teman. Ini Masya Allah tidak ada tapaknya, tidak ada bekasnya. Nih, caranya cuma disemprotkan nih. Kalau ada yang jatuh, ada yang apa, luka segala macam, ini sebagai kotak P3K. Jadi bagaimana caranya satu rumah itu, satu konsumen itu minimal 10 macam produk. Teman-teman jangan merasa puas kalau satu rumah sudah beli 1-2 produk. Follow up lagi, masukkan produk lain gitu. Kalau saya biasanya suka kasih, wah udah beli 2 macam nih, bonusin kolagen. Ternyata
enak kolagennya jadi beli gitu kan, seperti itu. Nah ini disemprotkan saja teman-teman ke bagian-bagian luka ya. Oke, nah ini. Oke, lalu juga ada, maaf ya ini sekarang malam Jumat, Insya Allah. Nah, ini teman-teman, nih, ini yang jarang. Saya juga di tim juga jarang mitra yang closing ini. Siapa yang tahu namanya, ketik di kolom komentar. Ini namanya Forgasmic tuh, diketik sama Bu Mila ya. Nah, ini buat apa Bu Ana? Nih, teman-teman, ini sangat dibutuhkan untuk wanita ya. Kalau tadi ini bibir atas, lipstick nih, buat lipstick ya. Kalau ini untuk bibir bawah. Ya, kenapa? Ketika sudah ada yang menopause atau udah usia gitu ya. Nah, ini boleh dioles sebelum berhubungan. Iya, betul, bibir bawah. Ya, ini dioles ini teman-teman. Nah, ini bisa membantu juga ya untuk wanita ya. Jangan ketukar ya untuk wanita untuk bibir bawah. Ini jarang yang order padahal ini manfaatnya selangit ya. Manfaatnya selangit Masya Allah ya untuk keharmonisan rumah tangga ya. Dioles di situ ya. Ini Forgasmi. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman lalu apa lagi nih kalau bapak-bapaknya sebelum berhubungan nih ya, misal di pos ronda malam-malam nih, ada namanya Power Honey. Nah, Power Honey itu konsumsinya untuk mengimbangin, betul. Nah, ini untuk ngimbangin Power Honey untuk ibu-ibunya selain yang diminum kolagen ya. Nih, ya untuk ibu-ibu. Nah, kalau untuk bapak-bapak Power Honey, berapa banyak sih konsumsi Power Honey? Nah, teman-teman kan banyaknya yang taunya hanya begitu ya, begitu. Ini ada yang bilang, kenapa ya Power Honey saya kok cepat habis? Jangan sampai salah teman-teman. Nah, setengah sendok teh. Nah, sendok itu kan orang taunya setengah sendok. Hati-hati, sendok teh ada sendok makan. Ukurannya berbeda. Sendok teh itu sendok yang kecil. Dan itu konsumsinya cukup setengah saja untuk Power Honey. Nanti gimana? Nah, kalau bapak-bapak lagi ngumpul gitu ya, lagi pos ronda nih, mau nyobain gitu. Jangan cerita, oh ini manfaatnya gini, 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 gini. Kandungannya begini, tidak usah. Teman-teman tinggal bawa sendok kecil, diambil Power Honey-nya setengah sendok. Apa itu? Bapak-bapak nih, bapak-bapak ada hadir. Nah, Pak Misbah. Nanti kalau lagi Pak Misbah lagi ngumpul-ngumpul, bawa sendok kecil, bawa Power Honey, langsung dikasih makan. Langsung dikasih setengah sendok teh, bukan sendok makan. Kenapa ini kok ya enggak, aduh sampai bingung saya ditutupin, ini lagi kerja masih aja gitu kan. Itu karena salah sendoknya Pak, sendoknya sendok teh bukan sendok makan kebanyakan gitu kan. Langsung dikasih Pak, icip 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 icip, tapi tanya dulu pasangannya, jangan-jangan lagi palang merah, bahaya nyeruduk kemana gitu kan. Kalau udah aman-aman saja ibu rumah tangganya ya, ibu RT-nya, baru silahkan. Demonya itu cuman begitu, cobain. Nah, ya cobain seperti itu untuk Power Honey ya. Oke. Nah, lanjut ya. Udah itu yang per malam Jumatan ya. Terserah mak boleh mau ditambah dengan betul. Nah, tadi itu sebenarnya yang dari Bimek ini sangat luar biasa teman-teman. Nah, Bu Ana tadi kan cerita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, bagaimana itu bisa mengcover saya dari kepala ada sakit, dari badan ada sakit, dari organ ginjal apa segala macam, aduh ada sakit sampai kaki juga. Kaki itu yang paling utama, kalau bahasa Sunda bilangnya dampal ya. Telapak kaki itu sakit kalau diinjakan. Nah, teman-teman, Bimek ini konsumsinya berbagai macam. Ada yang langsung minum kapsulnya seperti ini ya, kapsulnya. Nah, kapsulnya langsung dimakan ya, itu diminum secara kapsul seperti itu. Yang kedua dibuka seperti tadi tapi dilarutkan dalam air, ada seperti itu cara konsumsinya ya. Yang ketiga juga ada caranya, ini dilarutkan ke dalam air. Nah ini ya, dilarutkan ke dalam air tapi bukan satu, nih dua ya, dua kapsul dilarutkan ke dalam air. Nih nyeduhnya malam-malam mau tidur ya. Nah, malam-malam mau tidur diseduh dalam air, ditunggu nanti 6 jam bangun tidur, itu kan nanti jadi ngendap tuh, larutannya dikocek gitu ya.
Nah, itu diendapkan, nanti dipisahkan air dengan endapannya. Air dengan endapannya dipisahkan nanti yang diminum airnya saja. Diminum airnya saja. Itu namanya Bimek Infus. Apalagi perempuan. Oh, itu dari atas kepala sampai ujung kaki itu obat segala macam ya, Bimek Infus. Nah, teman-teman nanti ya, sisa dari endapannya jangan dibuang. Satu, mau dibikin masker wajah boleh. Yang kedua, yang punya tanaman, boleh ditaburkan di tanamannya. Tanamannya jadi subur. Jadi tidak ada yang terbuang. Kan udah ada endapan, gelasnya langsung dicuci gitu ya, sayang banget gitu. Mau dicoba dimaskerkan boleh, atau buat tanaman biar subur ya, di Make Infus. Sangat bagus, ini pria wanita juga bagus ya. Bapak-bapak di Make 2, nah, langsung diminum, nah, disatukan dengan Ecomark. Jadi aja itu sama dengan Power Honey, boleh. Ada yang ekomaknya dengan susu, wah bikin kopsus, lah pokoknya banyak lah, pokoknya produk-produk kita itu unik-unik dan luar biasa manfaatnya. Ini Bimek aja, bahasan Bimek tuh banyak teman-teman. Itu Bimek Infus ya. Nah, oke. Ada juga Bimex yang dibuat kayak Power Honey. Namanya Bimek Potensial. Nah, Bimek Potensial. Ketik di kolom komentar. Bimek Potensial. Tadi kan ada yang Bimek langsung kapsul dimakan. Ada Bimek diseduh air, namanya Bimek sirup. Ada juga yang diendapkan, ditunggu 6 jam, lalu yang diminum airnya saja, endapannya buat masker, buat tanaman. Namanya Bimek Infus. Ada juga Bimek Potensial. Oke. Nah, teman-teman, Bimek Potensial itu untuk apa? Nah, itu untuk stamina. Wah, biasanya bapak-bapak nih luar biasa. Caranya gimana, Bu Ana? Ya, ini. Bimex 2 ditambah telur ayam kampung atau telur bebek. Lalu dikocok. Wah, dikocok, ditambah madu. Kalau yang nggak suka anyir, boleh pakai perasan jeruk, apa itu lemon. Nah, ya, boleh pakai itu dikocok. Oh, pas nih malam Jumat. Minum dulu sebelum perang, gaspol. Jadi kalau tahu trik-trik seperti ini dari satu produk aja bisa keluar banyak. Sok, Bimek Potensial buat siapa? Bapak-bapak, biar jelek nong gitu kan. Bimek Infus untuk ibu-ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Nah, seperti itu. Banyak sekali manfaat dari Bimex ini. Jadi cara minumnya juga berbeda. Kenapa kok Bu Ana cara minumnya berbeda? Sama seperti obat. Obat ada yang kapsul, betul bentuknya, ada yang cair, betul enggak? Lalu orang sakit ada yang diinfus di rumah sakit. Kenapa obat itu diberikan berbagai macam cara? Kenapa? Tergantung sakitnya. Jadi nanti penyerapannya juga berbeda. Kenapa ya Bu Ana sudah minum obat atau suplemen ini tapi tidak maksimal? Karena caranya salah. Ada yang caranya harus seperti itu. Jadi tidak semua kapsulnya langsung dimakan, tapi ada juga yang harus lewat Bimek Infus biar penyerapannya lebih langsung. Nih ibu-ibu pokoknya kalau yang praktisnya nih buat semua organ tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki disarankan pakainya Bimek Infus. Diseduh malam-malam, tunggu 6 jam, pagi-pagi diminum. Mantap manfaatnya untuk semua organ tubuh. Ya, udah minum. Kalau misalnya susah tidur Bu Ana, nah minumnya sebelum tidur 2 kapsul. Ya, ini ada namanya cabai Jawa. Jadi enak kalau yang nih mikirin utang, lalu mikirin anak pusing, lah mikirin bapaknya, gak bisa tidur. Sebelum tidur minum 2 ya. Nah sekarang aturannya harus tahu juga nih. Kalau yang langsing nih, Bunda Dayang nih, langsing, mungil-mungil gitu ya, berat badannya kurang dari 50 misalnya gitu ya, itu 1 udah cukup. Nih, nah, kalau saya big size sekarang di atas 50 berat badannya, itu 1 nggak mempan ibu-ibu. Jangan sampai kok udah beli produk kita tapi nggak mempan-mempan. Pokoknya kalau berat badannya di atas 50, itu minumnya harus 2. Ya tenang, ini bukan obat, aman, suplemen ya.
seperti itu ya. Kalau berat badan kurang dari 50 cukup 1, kalau berat badan lebih dari 50 harus 2. Sudah berapa produk tadi? Udah ya? Udah malam masih mau? Terakhir lah ya, terakhir. Nah, teman-teman, nih, produk yang sangat laris, ini produk yang nggak pernah berhenti dari sejak saya gabung sampai sekarang, produknya selalu ada dan selalu laris. Namanya LVN Collagen, ya. Apa sih kolagen, Bu Ana? Minuman serbuk stroberi. Nih warnanya aja udah pink. Minuman serbuk rasa stroberi. Tuh, minuman kolagen, minuman serbuk rasa stroberi. Betul. Mempunyai 5 fungsi untuk 5 organ vital kita. Jadi, minuman stroberi itu selain rasanya enak, mempunyai 5 fungsi untuk organ vital kita. Siap-siap nih. Tadi kan gini lagi. Sekarang saya kasih lagi 5 jurus. Ya, sangat bagus. Kenapa ini digemari oleh ibu-ibu? Ya, karena bikin glowing, bikin kulitnya cerah, bikin kulitnya tidak keriput, tidak ada flek hitam, selulitnya hilang, bekas operasi juga memudar dan lain sebagainya. Tapi yang utamanya, ini minuman itu bukan cuma untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga, untuk semua orang. Karena kandungan dari LVN Collagen ini mengandung unsur yang bagus untuk 5 organ vital. Sok jarinya diginiin. Jantung, paru-paru, limpa, ginjal, dan hati. Jantung, paru-paru, limpa, ginjal, dan hati. Nih, saya dikasih kunci sama coach saya. Ya, biar hafal nih, biar hafal. Apa sih Bu Ana? Aduh, saya bukan orang biologi. Ingat Japar Halim. Ketik Japar Halim ginjal-ginjal. Japar Halim ginjal-ginjal. Japar, tahu teman saya punya teman namanya Japar. Japar, punya teman namanya Pak Halim, teman bapaknya. Japar Halim ginjal-ginjal. Apa sih Japar Halim ginjal-ginjal? Satu adalah jantung. Par. Berarti apa par? Paru-paru, betul. Japar, ya. Ha, berarti hati, hepar, ya. Ha, limpa, ya. Japar, halim, ginjal, ginjal, ya. Japar, halim, ginjal. Yang suka lupa, yang suka istilah biologinya nggak tahu, ingat Japar, halim, ginjal, gitu ya. Jadi minuman serbuk stroberi ini sangat bagus untuk jantung, paru-paru, hati, limpa, dan ginjal. So, kalau misalnya salah satu dari 5 organ vital ini gangguan, sehat nggak? Bisa hidup nggak kita nih? Nggak bisa. Karena ini vital gitu. Kalau sakit tangan, sakit kaki masih mending. Tapi kalau udah organ ini, wah bahaya banget. Ya, Japar, halim, ginjal. Dah. Ginjal-ginjal itu kalau di Jawa katanya loncat-loncat ginjal-ginjal. Oke, ini kuncinya ya. Untuk kolagen. Oke, terakhir bonus. Nah, teman-teman kan demo kolagen udah tahu ya. Kadang kalau mau demo harus nunggu timnya, harus nunggu leadernya, harus nunggu mentornya. Kira-kira Bu Ana apa sih alat demo praktis teman-teman? Saya mau cerita. Nah, siap ya? Siap teman-teman nyimak cerita saya nanti simpulkan. Suatu hari saya diundang ke rumah teman dan di meja makan saya melihat 3 gelas bening dan ada 1 sendoknya di situ. Ternyata di sebelahnya ada mie dan betadin. Nah, coba teman-teman, dari cerita di meja makan, tulis alat demo tadi apa saja.
Kan ceritanya begitu, saya berkunjung ke rumah teman, saya lihat di atas meja ada 3 gelas bening. Ya, beningnya juga nggak ada ya. 3 gelas bening. Kenapa harus gelas bening, Bu Ana? Karena kalau demo pakai gelas begini, nggak bening, nggak kelihatan. Ya, jadi gelasnya harus yang bening. Ya, 3 gelas bening. Dengan sendoknya di sebelahnya, kulihat mie instan dan betadin. Cerita guru TK dari Bandung, Ibu Ana, malam hari ini. Jadi alat demo 5 lagi. 3 gelas bening, sendok, lalu ada mie instan dan betadin. Satunya apa, Bu Ana? Air. Ya, pakai air. Kalau demonya nggak ada air, bisa nggak? Nggak bisa ya. Hafal ya? Jadi sekarang kalau mau demo lagi kolagen, nggak usah nanya ke mentornya. Tor lagi, tor lagi. Ya udah berapa lama masuk di bisnis ini masih nggak tahu alat demo. Bawa ya demo kit kolagen. Apa aja ya Bu? Aduh ini nggak ikut training malam hari ini nih, cerita ke rumah tetangga di meja makan gitu kan. Tor, apa sih alat demo kit kolagen ya? 3 gelas bening, 1 sendok, lalu juga mie instan ya, lalu ada juga betadin. Ini nanti betadinnya bisa untuk demo yang lain juga, demo AKB. Kemana-mana bawa ya demo kit ini ya. Nggak usah nunggu mentor, nggak usah nunggu leader, nggak usah nunggu sponsor, demo di mana-mana. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kalau ada kesempatan saya ajarkan demo yang praktis ya. Lalu trik-triknya sedikit aja ya mungkin ya. Kalau demo kolagen biasanya saya pakai mie instan itu pakainya mie ayam bawang. Mie ayam bawang atau teman-teman boleh pakai apa saja ya, tapi dicoba dulu sebelum ke orang lain. Kalau saya kebiasaan pakai mie ayam bawang. Kenapa? Karena si mie-nya itu lebih kuning ya, lebih kuning lalu lebih cepat menyerap racunnya. Racunnya itu yang diibaratkan itu betadin kan. Triknya kalau demo kolagen pakai mie itu betadinnya banyakan, Bu. Jangan sayang 1 tetes 2 tetes nggak kelihatan sama audien. Jadi kalau saya dimasukkan ke dalam air, betadin yang banyak aja sambil cerita. Ketika betadinnya banyak itu kan sambil cerita netesin itu. Ini Bapak Ibu, kenapa harus betadin? Karena Bapak Ibu tidak menyampaikan dari awal. Ketika kita menyampaikan dari awal, Bu, kenapa saya bawa betadin? Betadin ini, nih ya dicatat ya. Betadin ini adalah ibarat racun yang masuk ke dalam tubuh. Kalau ibu dari awal tidak bilang begitu, nanti ada audien yang nanya, kenapa Bu Mila kok pakai betadin? Nah, itu salahnya kita dari awal nggak bilang. Jadi sebelum demo itu, Bu, ini gelas bening. Gelas bening ini, nah misalnya ini ya, Bu, ini gelas bening. Gelas bening ini ibarat tubuh kita yang masih bersih. Belum kena racun. Emang kita minum racun. Racun itu bukan sesuatu yang langsung diminum kayak baygon begitu, bukan. Racun itu bisa jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang tidak baik, misalnya apa? Dari apa? Misalnya ya, biasanya ibu-ibu sudah langsung hafal. Wah, seblak, apa segala macam, betul Bu. Dari pewarna, dari pengawet. Nah, sambil ngomong gitu ditetesin betadinnya. Nih Bu, dari pewarna setetes, dari pengawet, dari apa lagi, dari pengembang. Wah itu dah makanan-makanan lah, biasanya ibu-ibu mah seblak, cimol, apa segala macam, cilok segala macam. Lalu apalagi Bu, itu kan sudah. Terus kita bawa mie instan ya. Mie instan, kita sebelum mie instannya main celup-celup aja, ngomong dulu Bu, nih kuncinya nih, ibu-ibu. Mie instan ini diibaratkan usus yang masuk, usus yang ada di dalam tubuh kita. Kan belit panjang gitu ya. Jadi gelas bening ini diibaratkan tubuh yang masih bersih, contohnya anak kecil, adik bayi yang belum kena racun ya, anak-anak yang masih sehat begitu ya, beda dengan kita yang sudah banyak kerasa. Yang kedua betadin, betadin itu diibaratkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mie instan diibaratkan usus di dalam tubuh. Itu dulu.
ceritanya, baru cerita manfaat dan sebagainya. Jangan main celup, nanti ada yang nanya, kenapa pakai betadin, kenapa pakai mie, makanya kita cerita, nih ya Bu ya, mie ini kayak usus kita dalam tubuh nih Bu, kena racun. Nah, racunnya kan udah diceritain, tadi racunnya dari makanan. Ini yang diingat nih Bu, dari handphone tuh yang Bapak Ibu pegang, dari handphone radiasi juga. Dari sinar matahari, kalau pagi-pagi mah Bu, ya kita jemur enak sampai jam 9 pagi. Coba jemur jam 12 siang, jam 1 ya, gosong kita ya. Seperti itu, yang banyak di jalan raya. Dari asap knalpot, dari apa lagi? Dari stres, pola pikir. Nah, itu yang lebih parah. Ya, itu numpuk-tumpuk dalam tubuh bertahun-tahun sesuai dengan usia masing-masing. Betul, asap rokok. Bapaknya yang rokok ahli hisap enak aja, tapi yang hisapnya keluarga, anak, istri juga ikut menghisap. Itu ya. Mungkin malam hari ini itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat teman-teman semua. Ini terutama sekali mitra-mitra yang baru bergabung, belum hafal produk kita ada apa saja, bagaimana mengenalkan ke lingkungan sekitar kita, bagaimana kita selling, apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya sebelum kita bawa produk ya. Tadi langkah-langkahnya harus dicatat, diingat teman-teman dan langsung dipraktekkan. Yang sudah punya mitra, ajarkan hal-hal kecil ini kepada mitranya ya. Jangan menganggap sepele hal kecil seperti ini dan ini efeknya pasti akan menjadi besar. Ketika kita duplikasikan satu kepada mitra satu kepada mitra lainnya menjadi dua, dua duplikasi menjadi dua lagi jadi empat, empat duplikasi empat lagi, terus seterusnya nanti tim kita akan semakin banyak. Nanti tim kita tidak akan bilang saya nggak bisa jualan lagi, saya nggak bisa selling lagi. Tadi targetnya satu orang itu bisa konsumsi 10. Ya, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.